Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 116. Selamat mendengarkan. Ibu kota. Di dalam halaman yang tenang. Seorang pria tua dan seorang pria muda sedang bermain catur. Pria tua itu tampak seperti berusia 70-an atau 80-an. Meskipun usianya dan kepalanya penuh dengan rambut perak, dia masih memiliki wajah yang tampak muda dan bersemangat tinggi. Dia tampak transendental atau halus, tanpa tanda-tanda penuaan. Pria muda itu lebih muda, meskipun dia setidaknya berusia 30 tahun. Tidak terlalu muda, tapi lebih muda, tetap saja. Kamu menjadi lebih baik dan lebih baik dalam catur, Stan. Pria tua itu berkata dengan riang. Masih belum sebaik Anda, Tuan J. Stan menjawab dengan rendah hati. Pemuda itu adalah Stan Warner, salah satu T dari fraksi T Ibu Kota. Stan Warner dikenal tidak hanya di kalangan generasi muda, tetapi ia juga terkenal di kalangan generasi tua. Stan, catur itu seperti kehidupan. Anda harus bergerak ketika harus mengambil langkah yang tepat. Ketika saatnya untuk mengambil satu langkah maju, Anda mengambil satu langkah ke depan, dan ketika saatnya untuk mengambil satu langkah mundur, Anda melakukan hal yang sama. Bergerak, Anda harus bergerak. Tetapi akhir-akhir ini, saya perhatikan bahwa Anda ragu-ragu, kata lelaki tua itu. Anda benar, Tuan J. Saya agak bingung akhir-akhir ini. Itu karena perjanjian 10 tahun yang kalian bertiga buat saat itu akan segera berakhir, kan? Gadis kecil keluarga Lovewood akhirnya kembali setelah 10 tahun. Tan J, saya dan saudara laki-laki saya dulu sangat dekat, tetapi kami akhirnya berselisih karena seorang gadis. Itu sangat buruk sehingga kami tidak berbicara lagi. Saya selalu bertanya-tanya apakah saya seharusnya melakukan hal-hal yang berbeda. Seorang gadis yang cantik luar dalam dan pria yang baik hati dimaksudkan untuk satu sama lain. Seperti kata pepatah, bahkan raja akan melewatkan pertemuan paginya untuk gadis cantiknya. Selain itu, gadis Lovewood itu benar-benar wanita yang cantik. Anda tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Ikuti saja apa yang hatimu katakan padamu. Ya, tentu saja, Tuan J. Saya akan mengingatnya. Pada saat itu, telepon Stan berdering. Itu adalah Zachary yang menelepon dan mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengannya. Zachary baru saja kembali ke ibu kota setelah melakukan beberapa bisnis di Provinsi Sungai Utara. Stan telah mendengar tentang apa yang dilakukan Zachary di River City, tetapi semua itu hanyalah rumor, dan tidak ada yang lebih baik daripada mendengarnya dari Zachary sendiri. Sejak Zachary kembali dari perjalanannya ke North River, Stan juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya di River City. Melihat bahwa perjanjian 10 tahun tentang Lorraine akan segera berakhir, tentu saja dia harus memperhatikan orang kuat yang tiba-tiba muncul di SCC dengan cermat. Mereka sepakat untuk bertemu di tempat biasa mereka, The Great Wall Club. The Great Wall Club adalah salah satu dari 3 klub teratas di ibu kota dan merupakan tempat berkumpulnya semua orang terkenal di ibu kota, dan juga merupakan markas besar fraksi T. Tan J, aku punya sesuatu yang harus kulakukan sekarang, jadi aku harus pergi. Aku akan mengunjungimu lagi lain kali. Baiklah, pergilah. Sudah waktunya bagi Anda para pemuda untuk mengejar masa depan Anda. Tidak perlu membuang waktumu untuk orang tua sepertiku. Ketika Stan tiba di The Great Wall Club, semua orang yang melihatnya mengangguk padanya dan menyapanya. Saat dia membuka kamar pribadi di lantai paling atas, dia menemukan Zachary sudah menunggu di dalam. T pria. Ketika Zachary melihat Stan masuk, dia berdiri dan menyapanya. Zachary, ceritakan semuanya. Stan memberi tahu Zachary setelah duduk. B-Man, aku pergi ke Provinsi Sungai Utara untuk urusan bisnis dan mampir ke River City untuk menanyakan Howard tentang Luna, dan juga untuk menemuinya, tapi Charles mengetahuinya. Zachary memberi tahu Stan semua yang terjadi, hingga ke detailnya. Apakah Anda memberitahu saya bahwa David memiliki seseorang yang dapat melawan Meg dan dia sendiri juga sangat kuat? Iya. Dia memegang pedangku dengan 2 jari dan menghancurkannya dengan jentikan jarinya. Meg memberi tahu saya bahwa bahkan dia tidak bisa melakukan itu. Meg curiga bahwa dia setidaknya berada di puncak Tiger Ranker, atau bahkan lebih tinggi. Menghancurkan. Cangkir di tangan Stan hancur berkeping-keping. Dia adalah Ranker harimau puncak. Atau bahkan lebih tinggi. Secara alami, dia tahu apa artinya itu. Menurut Zachary, bagi David untuk memiliki bakat sedemikian rupa sehingga dia bisa mencapai titik ini pada usia 20 tahun adalah hal yang sangat langka. Jika itu masalahnya, itu berarti bahwa David pastilah pewaris keluarga bangsawan yang tersembunyi. Selain itu, dia mungkin pewaris pertama juga. Bagaimana Clinton mendapatkan penolong yang begitu kuat pada saat-saat terakhir dari Fakta 10 tahun? Kota Sungai. Setelah David mengirim Jesse ke sekolah di River City High, dia pergi ke Golden Leaf Hotel. Setelah itu, dia memanggil Wayne dan Gavin, yang berada di Kota Su, untuk kembali sendiri. Dia belum berencana untuk kembali ke Kota Su karena dia harus menunggu Bibi Sally kembali berdiri dan kembali untuk menangani kepindahan itu.
Pada saat yang sama, dia juga harus mendapatkan kembali uang kompensasi orang tuanya dari Bobby. Aku juga perlu melihat apakah aku bisa membujuk Bibi Diana untuk memindahkan keluarganya ke River City juga. David baru saja tidur siang sebentar di kantornya ketika dia dibangunkan oleh telepon. Ketika dia mengangkat telepon, dia segera mendengar suara Huff. Dev, apa kau sudah melupakanku? Bagaimana mungkin kamu tidak terus berhubungan denganku selama ini? Petik 2. Bukan seperti itu, Huff. Saya cukup sibuk akhir-akhir ini dan saya tidak punya waktu luang. Saya berjanji akan mengunjungi Lake City ketika saya menemukan waktu. David menjawab. Aku tahu kamu sibuk. Semua orang di SCC tahu semua tentang pencapaian terbaru Anda. Saya tidak tahu Anda menyimpan rahasia yang begitu dalam tentang diri Anda. Saya tidak percaya bahwa Anda melemparkan Zachary, salah satu dari 8 yang hebat. Pejuang fraksi T, keluar dari River City dengan menyedihkan, kata Huff. Dia benar-benar tidak menyangka David begitu kuat. Ini terjadi meskipun Bill memberitahu Huff bahwa David adalah pewaris keluarga aristokrat yang tersembunyi ketika Huff menjual Golden Leaf Hotel kepada David. Meski begitu, ada hierarki ahli waris keluarga bangsawan yang tersembunyi, dengan beberapa keluarga besar memiliki 3 atau 4 ahli waris. Perlakuan masing-masing ahli waris berbeda-beda, dari ahli waris pertama sampai ahli waris ketiga atau bahkan ahli waris keempat. Awalnya, mereka berpikir bahwa paling-paling, David adalah pewaris kedua, tetapi setelah David menunjukkan terbuat dari apa, semua orang yakin bahwa kekuatan yang dia miliki pasti sesuatu yang hanya bisa diperoleh oleh pewaris pertama, dan bahwa dia kemungkinan besar berasal dari beberapa orang. Keluarga yang kuat. Seorang pria dengan status seperti itu sebanding dengan 3 bos besar SCC. Dia juga sangat senang bahwa dia telah mempertahankan hubungan yang baik dengan David. Sekarang setelah dia melihat kemampuan David, dia menegaskan bahwa itu memang langkah yang bijaksana baginya untuk memperkenalkan David ke SCC. Setelah semua orang mengetahui tentang apa yang dilakukan David, dia menerima penegasan bos, yang merupakan bagian terakhir dari teka-teki sebelum dia mengambil alih Greens. Oh, kamu menyanjungku, Huff, kata David dengan rendah hati. Aku tidak menyanjungmu. Benar-benar tidak banyak orang di SCC yang bisa melawan Zachary, apalagi mengantarnya kembali ke utara dengan ekor di antara kedua kakinya. Oh ya, apa kau di River City sekarang? Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Siapa? Tanya David. Ayo cari tahu. Tentu, aku akan tetap berada di sekitar River City. Aku akan menghubungimu lagi ketika kita memutuskan kapan harus bertemu. David menutup telepon dan mulai merenung dalam-dalam. Sekarang semua orang melihat dari apa dia terbuat, dia juga mulai bertemu dengan beberapa nama besar. Meski begitu, dia merasa belum cukup kuat, belum cukup membangun pengaruh, dan belum cukup kuat. Dia tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk menghabiskan lebih banyak uang. Mengapa Nona Pearl belum bergerak? Dia sudah ada di sana untuk beberapa waktu sekarang. Apakah dia tidak tahu cara membelanjakan uang? Mendesah. David tidak pernah membayangkan bahwa akan ada hari ketika dia akan kesulitan menghabiskan uang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 117. Saat sore hari, David menghubungi Jenny, pramuniaga di South River International Residence. Dia bertanya padanya apakah masih ada unit yang tersisa di South River International Residence. Dia akan membeli satu untuk Bibi Sally dan satu untuk Bibi Diana sebelum mereka mendapatkan pekerjaan di Golden Leaf Hotel. Bahkan jika mereka tidak memiliki keterampilan, mendapatkan pekerjaan mudah dan memberi mereka beberapa ratus ribu dolar setahun akan cukup bagi mereka untuk membelanjakan apapun yang mereka inginkan sehingga mereka bisa mendapatkan pijakan di River City. Tentu saja, Jenny sangat senang. Dia baru saja mendapatkan jutaan dari David beberapa saat yang lalu, dengan jumlah uang komisi yang dia hasilkan menjadi sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan akan pernah dia dapatkan. Dan sekarang dia membeli tempat lain dari kita lagi. Dia orang yang hebat. Sungguh orang kaya yang aneh. David pergi ke departemen penjualan untuk melihat tempat itu bersama Jenny. Ketika dia berkunjung lagi, dia membangkitkan beberapa kenangan menyakitkan bagi pramuniaga lainnya. Mereka ingat bagaimana David berdiri di lobi ruang pamer selama beberapa menit dan tidak ada yang maju untuk melayaninya. Sebaliknya, Jenny, gadis baru itu, naik dan menuai keuntungannya. Dia mendapatkan komisi jutaan. Memikirkan hal itu membuat mereka begitu hancur sehingga mereka tidak bisa bernapas. Begitu mereka melihat David kali ini, para pramuniaga itu mulai berebut dan mengelilinginya. Pak, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Pak, apakah Anda ingin membeli rumah? Aku bebas menemanimu menonton kapan saja. Puan, ini kartu saya. Jika Anda butuh sesuatu, hubungi saya kapan saja. Kapan saja. Permisi, gadis-gadis. Aku sudah membuat janji dengan Nona Jenny. David keluar dari kerumunan setelah menjawab mereka. Pada saat itu, Jenny berjalan ke arahnya dengan kunci. Liddell, saya punya kuncinya.
Kita bisa pergi dan melihat tempat itu sekarang. Tolong, mengejarmu. Mereka berdua pergi bersama. Semua orang di ruang pamer mulai berbicara lagi. Aku yakin gadis baru Jenny pasti tidur dengannya. Saya tahu, kenapa lagi dia membeli tempat mahal lain darinya. Gadis ini membuat dirinya begitu polos, tapi dia sebenarnya pelacur kecil. Puff. Meski begitu, siapapun bisa mendengar nada kecemburuan dan kecemburuan dalam nada suara mereka. Tidak ada lagi unit di blok 1, jadi David dengan santai melihat sekeliling dan membeli satu unit yang sama masing-masing di blok 2 dan blok 3 yang masing-masing bernilai sekitar 100 juta. Kembali ke ruang pamer, David pergi setelah membayar deposit 10% dan Jenny bahwa dia akan kembali lagi nanti untuk menyelesaikan sisa prosedur. 200 juta lagi dalam penjualan. Bersama dengan 400 juta yang terjual terakhir kali, komisi yang diperoleh Jenny dari David saja adalah 6 juta dolar. Bahkan manajernya iri dengan nomor teleponnya, apalagi rekan kerjanya yang lain di bidang penjualan. Beberapa orang dalam penjualan juga memukuli diri mereka sendiri dengan penyesalan. Setelah itu, David kembali ke blok 1, membawa Bibi Sally, Paman Yusef, dan sepupunya Lily untuk melihat tempat itu. Meskipun Bibi Sally baru saja menjalani operasi sehari sebelumnya, dokternya mengatakan bahwa dia harus melakukan beberapa langkah karena itu adalah prosedur kecil dan dia akan baik-baik saja dalam waktu sekitar seminggu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 118. Setelah itu, David memimpin mereka bertiga ke blok. Meskipun unit mereka tidak dapat mengalahkan unit terbaik David, unit ini tetap memiliki desain yang sangat mewah. Lagi pula, biayanya 100 juta dolar. Dev, kenapa kamu membawa kami ke sini? Setelah melihat sekeliling, Sally bertanya padanya. Bibi Sally, Paman Yusef, apa pendapat kalian tentang tempat ini? David tidak menjawab pertanyaan Sally tetapi malah menanyakan pertanyaannya sendiri kepada mereka. Dev, tempat ini spektakuler, tentu saja. Tapi kita tidak mampu membeli tempat seperti ini. Jawab Sally. Meskipun dia tidak tahu harga tempat itu, dia tahu itu tidak akan murah begitu dia melihatnya. Mereka hanya memenuhi kebutuhan selama bertahun-tahun. Dari mana mereka mendapatkan uang untuk membeli tempat baru? Bibi Sally, saya sudah membeli tempat ini, tetapi saya belum melalui semua prosedur hukum. Yang perlu Anda lakukan adalah membawa kartu identitas Anda untuk menyelesaikan prosedur hukum dan tempat itu akan menjadi milik Anda. Sally dan Yusef tidak percaya bahwa David benar-benar akan memberi mereka tempat. Meskipun mereka memiliki firasat bahwa David akan memberi mereka tempat ketika dia membawa mereka untuk melihatnya, itu masih mengejutkan mereka ketika itu benar-benar terjadi. Sally dengan cepat berkata, apa? Dev, Anda bekerja keras untuk mendapatkan uang Anda. Kami tidak dapat menerima tempat ini. Ya, Dev. Tempat ini terlalu mahal, kami tidak bisa menerimanya. Yusef menimpali dari samping. Lily adalah satu-satunya yang berdiri di dekat jendela mengagumi pemandangan. Tempat itu akan menjadi rumah barunya mulai sekarang. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan tinggal di tempat yang begitu mewah. Dia berpikir, karena Dev menawarkan, kita harus menerimanya. Apa gunanya mengatakan tidak? Lagi pula dia tidak akan menerima penolakan kita. Selain itu, dia juga tidak bisa memberitahu orang tuanya tentang 100 juta di kartunya. Bibi Sally, Paman Yusef, terimalah hadiah ini sebagai tanda terima kasihku. Jika saya tidak tinggal bersama kalian dan terus hidup dengan Bobby terakhir kali, saya akan terus-menerus dilecehkan olehnya. Siapa tahu, mungkin aku akan tumbuh menjadi orang yang bengkok. Saya ingat ketika saya pertama kali tiba di tempat Anda, saya selalu menyendiri dan merupakan anak yang sangat dingin. Kalianlah yang menunjukkan cinta keluarga yang perlahan membuat saya menjadi saya sekarang. Sekarang saya memiliki sarana, saya ingin membayar kalian. Jika kalian tidak menerima hadiah ini, aku tidak akan pernah bisa hidup dengan diriku sendiri. David berkata dengan suara rendah. Memang, jika dia tidak tinggal bersama keluarga Bibi Sally selama 2 tahun terakhir, dia mungkin akan putus sekolah dan mengambil jalan gelap tanpa jalan kembali. Ketika Sally mendengar apa yang dikatakan David, dia mulai terisak pelan. Dev, kamu akhirnya berhasil sekarang. Saya berharap orang tua Anda ada di sini untuk melihatnya. Jika mereka masih hidup, mereka akan sangat senang melihat seberapa banyak yang telah Anda capai. Yusef memandang David dan menghela nafas dengan menyesal. Ketika istrinya Sally membawa pulang David, Yusef awalnya menentangnya. Lagi pula, mereka sudah memiliki seorang putra dan putri, dan keluarga mereka tidak terlalu kaya. Selain perlu memberi makan mulut lain, dia harus menutupi biaya sekolah dan biaya hidup David juga. Namun, istrinya bersikeras, jadi dia tidak punya pilihan selain menerima. Meskipun dia menentangnya, dia tidak memperlakukan David secara berbeda karena sudah diputuskan bahwa dia tinggal bersama mereka. Yusef berpikir bahwa karena itulah yang terjadi, tidak ada gunanya memperlakukan Dev seperti bagaimana Paman Bobby memperlakukannya. Selain itu, dia memiliki cukup banyak musuh.
Yusef tidak akan membiarkan David tinggal bersama mereka sama sekali atau membiarkan dia tinggal bersama mereka dan memperlakukannya sama seperti dia memperlakukan anak-anaknya yang lain. Untungnya, Yusef adalah orang yang berpikiran terbuka. Biasanya, orang tua lain dengan pendapatan rendah tidak akan mengizinkan keponakan untuk tinggal bersama mereka ketika mereka sudah memiliki anak laki-laki dan perempuan untuk diurus. Karena mereka berada pada titik ini sekarang, tidak ada lagi ruang bagi Sally dan suaminya untuk menolak pemberiannya. Setelah itu, David membawa Yusef ke lobi showroom untuk menyelesaikan prosedur hukum. Sementara itu, Sally dan Lily menunggu mereka di tempat baru mereka. Tempat itu dilengkapi dengan mewah dan memiliki semua yang mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan hanyalah berkemas dan itu akan menjadi rumah mereka mulai sekarang. Setelah menyelesaikan prosedur hukum dan membayar 100 juta penuh, David mendapat 1 poin mewah lagi dalam sistem, sehingga totalnya menjadi 81 poin. Setelah menempatkan keluarga Bibi Sally di tempat baru mereka, David pergi ke River City High untuk menjemput Jessie dan membawanya ke tempat barunya sebelum kembali ke rumahnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 119. Hari berikutnya adalah hari Minggu. David mengira Hav akan menghubunginya, tetapi setelah menunggu seharian, dia tidak menerima telepon darinya. Pada malam hari, David menerima telepon dari Taraf. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah menunggu 2 hari baginya untuk menelepon setelah dia mengatakan dia akan pergi ke rumahnya minggu itu. David kemudian ingat bahwa dia telah berjanji untuk pergi ke tempat Taraf minggu ini, tetapi karena apa yang terjadi pada Bibi Sally, dia tidak dapat mengikuti jadwal awalnya dan mengatakan kepadanya bahwa mereka harus menunggu sampai waktu berikutnya. Sore harinya David menerima kabar baik. Pearl menelepon untuk mengatakan bahwa tim hampir siap karena Pearl telah berhasil menarik perhatian cukup banyak talenta karena insentif tinggi yang mereka tawarkan. David menyuruhnya untuk berinvestasi dalam proyek bagus apapun yang dilihatnya dan tidak perlu khawatir tentang uangnya. Dia bahkan menyuruhnya untuk menghubungi Andy untuk memberitahunya bahwa ada 5 miliar untuk dia investasikan. Lagi pula, dia memiliki 50 poin mewah dan dia ingin Andy menyimpannya terlebih dahulu. Saat ini, dia sangat perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin mewah. Dia ingin melihat apakah dia bisa menaikkan level sistem jika dia memiliki poin yang lebih mewah karena dia merasa bahwa dia belum mencapai puncaknya untuk tubuh dan pikirannya. Menurut Paul, beberapa master pertapa masih bisa mengalahkannya dengan statistiknya saat ini. Bagaimana saya bisa menerima kenyataan bahwa saya bukan orang yang paling tak terkalahkan ketika saya selingkuh? Cepat dan naikkan levelku sekarang. Kalau tidak, apa gunanya sistem ini? Bagaimanapun juga, Tuhan telah memberinya kesempatan yang begitu baik. Dia tidak bisa menyia-nyiakannya begitu saja. Dia harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Sama seperti itu, seminggu lagi berlalu, dan minggu baru dimulai. Senin. David ada kelas di pagi hari. Di sore hari dia menghadiri pertemuan klub seni bela diri sekolahnya. Dia pergi ke sana untuk mempelajari beberapa teknik rahasia. Saat ini, dia hanya mengandalkan tubuh dan pikirannya, yang telah dia tingkatkan. Itu berarti dia hanya memiliki kekuatan dan refleksnya saat ini untuk mempertahankan penjualannya, tanpa mengetahui gerakan lainnya. Dia ingin mempelajari beberapa teknik yang kuat, atau mungkin beberapa seni bela diri untuk melihat apakah dia dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Sejak dia ceroboh gagal menambahkan 18 Dragon Taming Punches dan mendapat pengurangan 10 poin mewah, David tidak lagi berani menambahkan keterampilan acak, terutama keterampilan seni bela diri. Dia tidak tahu apakah mereka ada. Jika mereka tidak melakukannya, 10 poin mewah lainnya akan dikurangi. Dia tidak punya banyak untuk memulai. Mendesah. Aku sangat miskin. Dia pergi ke salah satu gedung di universitasnya yang didedikasikan untuk semua klub dan perkumpulan. Tentu saja, klub dan perkumpulan harus membayar biaya untuk mengadakan pertemuan mereka di sana, tetapi semua klub yang lebih besar berlokasi di sana. Ketika David tiba di lantai klub seni bela diri, dia memasuki ruangan dan melihat aula besar yang dipenuhi orang. Setidaknya ada beberapa ratus dari mereka. Ada laki-laki dan perempuan, tetapi laki-laki adalah mayoritas, dan mereka semua duduk berlutut. Daud tercengang. Apakah mereka sedang berlatih sekarang? Saya pikir klub seni bela diri berlatih cara bertarung dan sebagainya. Mengapa mereka hanya duduk di sana dan melatih pernapasan mereka? Namun, David melihat lebih dekat, dia melihat latihan belum dimulai karena kebanyakan dari mereka masih mengobrol satu sama lain. David menemukan tempat duduk di baris terakhir dan duduk. Dia menyenggol seorang anggota di sebelahnya dan bertanya, "Bro, apa yang kita lakukan?" Orang-orang itu memandang David dan bertanya, "Apakah kamu bukan anggota klub seni bela diri?" Yah, aku baru saja mulai hari ini dan aku baru saja akan bergabung dengan kalian." "Yah, kamu datang tepat waktu. Hari ini, kita akan berbicara dengan Luna Soron, yang merupakan presiden klub kita dan juga salah satu dari Tri Campus Beles.
Luna Soron. Bukankah dia yang paling misterius dari Tri Campus Beles? Dia presiden klub seni bela diri. Presiden klub seni bela diri adalah seorang wanita. Kamu pasti bercanda. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 120. Mengapa orang-orang ini tidak bangkit? Aku tidak percaya mereka membiarkan seorang wanita menguasai mereka. Hai kawan, apakah Anda memberitahu saya bahwa Luna adalah presiden klub seni bela diri? Apakah dia sangat bagus? Tentu saja, dia bisa mengalahkan siapapun dari kita di sini hanya dengan 3 gerakan. Petik 2. Apakah dia begitu sengit? Apakah dia dapat menemukan suami di masa depan? Petik 2. Bro, apakah kamu bercanda? Presiden Soron adalah salah satu dari 3 Beles kampus. Apakah Anda tahu berapa lama garis itu untuk orang-orang yang mengejarnya? Garis itu mungkin mencapai semua jalan ke SRMU. Petik 2. Ke SRMU. Apakah dia serius? Bahkan jika Anda mengantri semua anak laki-laki di SRU, itu bahkan tidak mencapai SRMU. Setelah itu, David tidak mengajukan pertanyaan lagi. Sebaliknya, dia hanya duduk diam. Dia ingin melihat apa yang dikatakan presiden klub seni bela diri ini. Segera setelah itu, seorang wanita muda yang segar dan tampak kompeten dengan kuncir kuda yang mengenakan seragam latihan putih keluar dari belakang panggung dan berjalan ke podium. Setelah itu, dia duduk berlutut di lantai seperti orang lain. Ini pasti Luna, pikirnya. Meskipun David telah menjadi mahasiswa di SRU selama 3 tahun, ia selalu berada di pekerjaan paruh waktu selama semua waktu luangnya. Dia tahu bahwa keluarga Bibi Sally dan Bibi Diana berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Dengan bekerja sepanjang waktu, dia bisa mengambil beban dari mereka serta membeli hadiah kecil untuk Sarah atau membawanya keluar untuk beberapa makanan enak sesekali. Itulah sebabnya dia tidak pernah benar-benar tahu banyak tentang Luna, yang paling misterius dari 3 Beles kampus. Yang paling dia kenal adalah Ava karena mereka selalu memiliki kelas bersama. Meskipun David sedang duduk di baris terakhir dan sedikit jauh dari Luna, berkat penglihatannya yang kuat, dia bisa dengan jelas melihat Luna saat dia keluar. Setelah inspeksi visual, dia bisa mengatakan bahwa Luna setidaknya 5 kaki 9 inci, hampir setinggi dia, dan jelas salah satu gadis tertinggi di universitasnya. Dia memiliki wajah oval yang halus, sepasang mata besar, bulu mata panjang, dan jembatan hidung tinggi. Fitur wajahnya tampak sangat simetris, dan dia tidak memiliki makeup. Dia adalah keindahan alam mutlak dengan kulit yang sangat bagus semulus kaca. Tidak heran dia adalah salah satu dari 3 Beles kampus. Dengan misteriusnya, seolah-olah dia memiliki beberapa jenis aura halus. David melihat sekeliling semua orang di sekitarnya dengan air liur mereka hampir menetes keluar dari mulut mereka. Dia bertanya-tanya apakah orang-orang ini ada di sana untuk belajar seni bela diri atau menonton Luna yang indah. Setelah itu, Luna mulai berbicara dari podium. Halo, siswa. Suaranya bersih dan segar. Halo, Presiden. Ratusan orang berteriak. Itu kaget David. Kedengarannya dia mendengarkan penguasa negara. Hari ini, aku akan berbicara dengan kalian semua tentang apa itu seni bela diri. Seni bela diri dapat memperkuat tubuh Anda dan juga memperpanjang hidup Anda. Saya telah melihat pria 100 tahun yang masih bisa berjalan seolah-olah dia terbang. Inilah yang saya maksud dengan umur yang berkepanjangan bahwa berlatih seni bela diri akan memberikan tubuh fisik Anda. Untuk menjadi pandai seni bela diri, itu dimulai dengan mengolah pikiran Anda. Anda hanya dapat mencapai sesuatu dalam seni bela diri jika Anda mulai dengan menempatkan pikiran Anda di headspace yang tepat. Tentu saja, jika Anda ingin melangkah lebih jauh dalam seni bela diri, bakat adalah hal terpenting. Beberapa orang yang berbakat dapat mencapai ketinggian yang tak tertandingi yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa dalam hidup mereka hanya dengan pelatihan 3 tahun. Tentu saja, aku tidak mencoba untuk mencegah kalian semua. Bahkan jika Anda tidak mencapai apapun, setidaknya itu membantu Anda memperkuat tubuh Anda. Semangat seni bela diri adalah untuk mengendalikan agresi tanpa menimbulkan cedera sementara tujuan utamanya adalah untuk mengambil konflik dan menemukan jalan tengah. Seni bela diri bukan tentang kekerasan, atau membunuh demi membunuh, atau berjuang demi pertempuran. Sebaliknya, itu dengan cepat menghentikan pembunuhan dan pertempuran, untuk melindungi dan menjaga semua makhluk, dan hanya menggunakan jika dorongan datang untuk mendorong, untuk menjadi perhatian orang lain, untuk mengubah seni bela diri menjadi bagian dari siapa Anda, dan untuk bergabung dengan surga dan bumi dalam satu napas. Setelah itu, dia terus mengatakan banyak hal. David tidak mengerti sepatah kata pun tentang apa yang dia katakan. Apa yang dia bicarakan. Saya di sini untuk mempelajari teknik, belajar bagaimana bertarung, dan mempelajari sikap. Aku tidak datang ke sini untuk mendengarkanmu membual dan berbicara. Setelah mendengarkan pembicaraan panjang, dia masih belum belajar sesuatu yang praktis. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 121. Butuh Luna hampir setengah jam sebelum dia selesai berbicara.
Mayoritas anggota di antara hadirin berada dalam keadaan tercengang, sama seperti David. Hewan-hewan jantan ini hanya tertarik di sini karena popularitas 3 Beles kampus. AS untuk belajar seni bela diri. Di masa-masa ini, itu adalah pilihan yang jauh lebih aman untuk menghasilkan uang. David agak terkesan dengan Luna. Dia jelas berkhotbah ke telinga tuli, tetapi dia masih berhasil berbicara dengan keyakinan seperti itu untuk waktu yang lama. Itu bukan prestasi yang bisa dicapai oleh orang biasa. Saya akan membuka lantai untuk pertanyaan sekarang. Jangan ragu untuk menjawab pertanyaan yang mungkin Anda miliki, dan saya akan segera menyelesaikannya. Kata Luna ketika dia duduk di podium dengan kakinya bersilang. Presiden Soron, saya ingin bertanya, apakah Grandmasters masih ada sampai sekarang? Bukankah ini sesuatu yang hanya muncul di acara televisi dan novel? Seorang siswa laki-laki bertanya saat dia berdiri. Grandmasters, pada kenyataannya, berbeda dari Grandmasters yang Anda lihat di TV atau di buku. Ini adalah sesuatu yang hanya akan Anda hadapi setelah Anda mencapai tingkat budidaya tertentu dalam pelatihan seni bela diri Anda. Anda tidak akan memahaminya bahkan jika saya menjelaskan hal-hal kepada Anda sekarang, jawab Luna. Presiden Soron, akankah orang-orang seperti kita dapat mencapai tingkat budidaya yang tinggi dalam pelatihan seni bela diri kita? Ini akan sulit. Seni bela diri bukanlah sesuatu yang dapat dikuasai dalam semalam, itu membutuhkan praktik yang konstan sejak usia muda. Bahkan orang yang paling berbakat akan menghadapi batasan dalam apa yang dapat dicapai jika mereka melewatkan periode budidaya terbaik. Presiden Soron, saya mendengar desas-desus bahwa Anda dan Presiden Jackson, pria paling tampan di SRU, adalah pasangan. Selain itu, Presiden Jackson juga telah menyampaikan kabar bahwa dia tidak akan mengizinkan pria manapun untuk mendekati Anda. Bolehkah saya tahu jika Anda mengakui hubungan ini? Seorang pria bertanya dengan berani. Semua orang yang hadir terdiam setelah mendengar pertanyaannya. Mereka semua ingin tahu bagaimana Luna akan menjawab pertanyaan ini. Jelas bahwa semua orang ingin tahu tentang hal ini. Maaf, saya tidak akan menjawab pertanyaan apapun yang tidak terkait dengan seni bela diri. Jika tidak ada pertanyaan lain, saya akan melakukan demonstrasi langsung. Suasana kacau venue menunjukkan bahwa semua orang tidak puas dengan jawaban Luna. Saat itu, 2 orang lagi, 1 pria, dan 1 wanita masuk dari lobi. Setelah bergegas menyapu tatapan mereka di atas ruangan, mereka berjalan ke David. Lutut pria itu tertekuk saat dia berlutut di samping David. Liddell, saya minta maaf, saya seharusnya tidak menyinggung Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya dan tidak menyimpan dendam terhadap saya jika itu baik-baik saja dengan Anda. Bisakah Anda membantu memasukkan kata-kata yang baik untuk saya dengan keluarga Luther? Leo memohon saat dia berlutut di sebelah David. Setelah menyinggung Sandi pada Jumat malam itu, keluarga Luther mulai menyerang semua bisnis yang dimiliki orang tuanya pada hari berikutnya. Keluarga Luther begitu kuat di River City sehingga semua bisnis yang dimiliki keluarganya menjadi bangkrut hampir secara instan setelah serangan mereka. Tak satu pun dari koneksi yang telah dihubungi orang tuanya dengan 2 hari terakhir. Apapun. Mereka belum tahu bahwa itu karena putra mereka telah menyinggung putri keluarga Luther. Dia juga tidak berani mengatakan yang sebenarnya, karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan orang tuanya padanya. Namun, dia telah kehilangan segalanya. Orang tuanya bangkrut, dan bank ingin mengumpulkan hutang mereka. Sekarang, hampir semua nilai di rumah dijual. Mereka bahkan kehilangan rumah mereka. Sekarang, kehidupan yang dipimpin keluarganya bahkan lebih buruk daripada kehidupan para pengemis di jalanan. Rambut orang tuanya sudah abu-abu semalam, dan mereka bahkan mempertimbangkan untuk mengambil hidup mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah. Setelah memikirkannya, ia memutuskan bahwa, berdasarkan sikap penuh hormat Sandi kepada David malam itu, David adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan keluarganya. Jika David membantunya memohon keluarga Luther untuk belas kasihan, maka keluarganya tidak lagi menghadapi krisis. Dengan demikian, dia menyeret Sarah bersamanya untuk bertemu Daud dan bahkan membuat janji kepada Sarah. Jika David setuju untuk membantu memohon belas kasihan untuk keluarganya dan menyelesaikan krisis yang mereka hadapi, dia akan segera menikahinya. Kehormatan tidak lagi penting baginya. Jika dia bisa menyelesaikan krisis yang dihadapi keluarganya, yang dia butuhkan hanyalah beralih sekolah untuk terus menjadi Leo yang tinggi dan berani. Jika krisis tidak dapat diselesaikan, apa yang dihadapi keluarganya adalah kehidupan yang bahkan tidak diinginkan seorang pengemis. Leo berlutut kepada David setelah memasuki ruangan itu menarik minat banyak orang. Semua orang berkumpul, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Bukankah itu Leo? Seseorang di aula berhasil mengenali Leo. Leo agak terkenal di South River University. Lagi pula, dia adalah bayi dana perwalian. Dia mungkin bukan yang terkaya, tetapi dia yang paling sombong. Wow, itu Leo. Apakah dia berlutut di depan seseorang di depan begitu banyak orang? Siapa orang ini? Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke David, ingin tahu orang seperti apa yang berhasil membuat Leo berlutut di depan umum. Leo merasakan wajahnya terbakar ketika dia menyadari bahwa dia telah dikenali.
Dia belum pernah dipermalukan ini sepanjang hidupnya. Namun, dia tidak punya pilihan. Nasib seluruh keluarganya ada di tangan David. Leo Tae, aku tidak melakukan apapun padamu, kan? Apa gunanya kau berlutut di depanku dan memohon padaku? David berkata perlahan sambil berdiri. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 122. Sekarang setelah semua orang berkumpul, David tidak punya pilihan selain berdiri. Tan. Liddell, saya berharap Anda dapat membantu saya memohon kepada keluarga Luther untuk menunjukkan belas kasihan dan membiarkan keluarga saya pergi, jika tidak apa-apa. Kata Leo. Keluarga Luther menyerang Anda karena Anda menyinggung Sandy. Apa hubungannya dengan saya? Selain itu, apakah kita dekat? Kenapa aku harus membantumu? David bertanya sebagai jawaban. Leo tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan David. Apakah mereka dekat? Dia telah mencuri pacar David dari dia, mempermalukan David, menyebabkan David muntah darah, dan bahkan memposting gambar ke jaringan kampus dan obrolan grup, membuat David menjadi bahan lelucon fakultas. Bagaimana mereka bisa dekat? Akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka adalah musuh bebuyutan. Sarah menatap David. Dia tampaknya telah berubah menjadi orang yang sama sekali baru sejak mereka putus. Di masa lalu, jika ada yang bertanya siapa yang paling mengenal David, dia pasti orang itu. Namun, dia sekarang menyadari bahwa dia tidak mengenal David sama sekali. Bagaimana kepribadian seseorang bisa berubah begitu cepat? Juga, apakah David memiliki sarana untuk membantu keluarga Leo? Sampai-sampai Leo rela berlutut dan meminta maaf padanya. Apakah selama ini dia merahasiakannya? Apakah selama ini dia menguji hubungan mereka? Rumor adalah bahwa beberapa bayi dana perwalian senang menyamar sebagai orang miskin ketika mencari cinta sejati. Jika itu masalahnya. Lalu, apa yang telah dia lakukan? Apakah dia menyerah pada bayi dana perwalian yang sangat kaya yang telah merahasiakan identitas aslinya atas beberapa potong pakaian dan dompet desainer? Apalagi, pria super kaya ini telah mencintai, merawat, mengakomodasi, dan memaafkannya. Pada saat itu, Sarah merasa pikirannya kosong. Dia telah kehilangan hutan demi pohon. Leo meraih Sarah, berdiri di sampingnya, dan menariknya kembali ke dunia nyata. David. Sarah baru saja akan berbicara ketika David memotongnya. Sarah, apakah kamu mencoba membantu keluarganya memohon belas kasihan juga? David bertanya sambil menatap Sarah. David, aku harap kamu bisa membantu Leo. Sarah berkata setelah mengumpulkan keberaniannya. Dia tidak punya pilihan lagi. David sudah meninggalkannya. Jika dia tidak berpegang pada sedotan terakhir ini, dia tidak akan memiliki apa-apa. Kamu berharap, atas dasar apa Anda mendasarkan harapan Anda? Sebagai mantan pacarku, sebagai teman sekelas SMA saya, atau sebagai pacar Leo saat ini? David bertanya dengan nada mengejek. Saat itulah semua orang di antara hadirin mengerti apa yang sedang terjadi. David adalah orang yang sangat marah sehingga dia muntah darah setelah Leo mencuri pacarnya darinya, dan juga orang yang diambil gambarnya oleh Leo dan diposting ke jaringan kampus dan obrolan grup. Sudah berapa hari sejak itu? Sekarang, Leo sedang berlutut di depan David. Meminta bantuan padanya. Bagaimana tabel berubah begitu cepat? Bahkan drama televisi pun tidak berani melakukan ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 123. David Lindell, aku mohon padamu, oke. Demi hubungan kita di masa lalu, bisakah kamu membantuku sekali ini saja? Sarah tiba-tiba merendahkan suaranya dan mulai memohon. Sekarang, jika dia bisa membuat David membantu menyelesaikan krisis yang dihadapi keluarga Leo, dia akan bisa menikahi Leo dan menjalani kehidupan yang kaya dan mewah. Itu selalu menjadi impiannya. Dia memiliki mimpi itu bahkan saat dia bersama David. Namun, dia ragu-ragu untuk mengejarnya karena betapa baiknya David memperlakukannya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah membuang David ke pinggir lapangan ketika Leo menyatakan perasaannya padanya. Sarah Jensen, kamu tidak berhak memohon padaku. Semua orang berhak memohon padaku, tapi kamu tidak. Saya telah melakukan begitu banyak untuk Anda selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak seberapa dibandingkan dengan beberapa potong pakaian dan dompet desainer. Saya telah buta selama bertahun-tahun, dan saya tidak akan dapat membantu Anda. Selamat tinggal. David berjalan pergi ketika dia selesai berbicara. Namun, Leo menahan kakinya. Tan, Liddell, ini salahku. Itu semua salahku. Tolong, bantu aku kali ini. Anda satu-satunya orang yang dapat membantu saya sekarang. Keluargaku akan tamat jika kamu tidak membantuku, terisak Leo sambil berpegangan pada kaki David. David adalah harapan terakhirnya sekarang. David baru saja akan menendang Leo ke samping. Kemudian, keributan lain terdengar di pintu masuk. Segera, orang lain berjalan ke aula, dengan sekelompok besar orang mengikuti mereka. Orang yang berjalan paling depan adalah Howard Jackson, ketua OSIS SRU dan pria paling tampan di SRU. Dia juga pacar resmi Luna Soron. Wow, Presiden Jackson ada di sini. Saya yakin dia di sini untuk bertemu Presiden Soron.
Mereka adalah pasangan emas fakultas. Ayo, ayo kita lihat. Kerumunan di sekitar David dan yang lainnya segera bubar dan berlari untuk menonton Howard dan Luna. David mendorong sedikit lebih keras dan berhasil mendorong Leo menyingkir. Mengabaikan Leo dan Sarah, David juga berjalan ke arah kerumunan untuk melihat bagaimana Luna akan merespons. Semua yang baru saja terjadi pada David dan Leo barusan tidak mempengaruhi Luna sedikit pun. Ada beberapa ratus orang di aula, tetapi hanya sekitar 10 orang yang memperhatikan David dan Leo. Mayoritas dari mereka masih berdiri di sekitar podium dan menonton demonstrasi langsung Luna. Di atas panggung, Luna memberikan demonstrasi langsung dengan anggota lama klub seni bela diri. Itu adalah apa yang semua orang telah menunggu. Karena mereka bisa dekat dengan primadona kampus namun, Howard berjalan di atas panggung dan berkata kepada anggota, apa yang saya katakan. Tidak ada pria yang diizinkan untuk mendapatkan dekat dengan Luna. Apakah Anda pikir saya bercanda? Maaf, Presiden Jackson. Aku akan pergi sekarang. Kata anggota itu dengan gemetar. Dia adalah orang pertama yang berlari ketika Luna mengatakan dia membutuhkan lawan karena dia ingin mendekati wanita cantik ini. Bagaimanapun, mereka akan terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya. Akan ada saat-saat ketika tidak dapat dihindari bahwa tubuh mereka akan bersentuhan. Pikirannya juga tidak murni. Di masa lalu, selalu anggota wanita yang naik ke atas panggung. Namun, untuk beberapa alasan, dia ingin mencoba dan memanfaatkan kesempatan ini hari ini. Sejujurnya, Luna sangat cantik sehingga dia merasa sulit untuk mengendalikan dirinya. Sekarang Howard ada di sini, mau tak mau dia merasa sedikit bersalah. Selain itu, Howard juga ketua OSIS, dan rumor mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga yang sangat berkuasa. Tidak bijaksana jika dia menyinggung perasaannya. Membekukan. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Howard memanggil anggota yang akan pergi. Presiden Jackson. Petik 2. Tamparan. Anggota itu tidak berhasil menyelesaikan pembicaraan sebelum Howard memotongnya dengan tamparan di wajahnya. Tamparan. Tamparan lain datang segera setelah itu. Tamparan. Howard menamparkan wajahnya 5 kali. Dia awalnya ingin terus menamparnya, tetapi Luna menghentikannya. Howard Jackson, hentikan. Luna berteriak. Nona Luna, Zachary Quinn menyuruhku melindungimu dan menghentikan pria manapun yang mendekatimu, tapi dia berani melanggar perintahku. Dia pantas dipukuli, kata Jackson. Kemudian, dia mengarahkan tendangan kuat ke tubuh anggota itu. Anggota itu merasakan sakit yang hebat di perutnya sebelum dia merasakan tubuhnya menjadi tidak berbobot saat dia terbang dari panggung. Panggung itu lebih dari 1 kaki di atas tanah. Jika seseorang jatuh darinya, mereka setidaknya akan terluka parah. Semua orang yang berdiri di dekatnya segera lari ketika mereka melihat seseorang terbang ke arah mereka, takut bahwa mereka akan melukai orang yang tidak bersalah. Hanya David yang tetap berdiri di tempatnya. Setelah melihat bahwa anggota itu akan menabraknya, David mengulurkan tangannya, meraihnya, dan kemudian menjatuhkannya ke lantai dengan kuat. Hah! Howard menoleh untuk melihat ke penonton ketika dia tidak mendengar teriakan kesakitan dan kemudian melihat bahwa mereka telah diselamatkan. Tepat ketika dia akan bertanya siapa yang begitu berani, dia melihat wajah David. Pupil matanya menyusut saat jantungnya berdebar panik. Bukan David Liddell. Dia tidak akan pernah melupakan selama sisa hidupnya apa yang dia alami pada malam itu di Fuller Golden Sands. Salah satu dari 8 petarung hebat di fraksi T, Tuan Zachary Quinn, yang dia pikir sebagai salah satu orang paling kuat di dunia, telah melarikan diri kembali ke ibu kota dengan ekor di antara kedua kakinya setelah menderita kekalahan yang memalukan. Beberapa hari telah berlalu sekarang, tetapi dia masih terlalu takut untuk mengintip. Orang itu adalah David, alumnus South River University, dan orang yang baru saja menyelamatkan hidup seseorang sambil berdiri di luar panggung. Bahkan Tuan Quinn tidak berani datang untuk membalas dendam setelah menderita kerugian yang begitu besar. Bukankah itu berarti karakter kecil seperti dia akan tergencet seperti semut? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Minta maaf padanya. Tapi ada begitu banyak orang di sini. Jika dia meminta maaf sekarang, dia akan menghancurkan citra yang telah dia kembangkan untuk dirinya sendiri di Universitas South River, kan? Bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya di sekitar sini lagi? Namun, apa yang harus dia lakukan jika dia tidak meminta maaf dan membuat orang lain melampiaskan amarahnya padanya? Dia adalah seseorang yang bahkan Quinn tidak mampu menyinggung, apalagi dirinya sendiri. Apapun. Jadi bagaimana jika kehormatan itu penting? Apakah lebih penting dari hidupnya? Selain itu, ini adalah wilayah mereka juga. Orang besar seperti dia mungkin tidak akan menyimpan dendam terhadap orang seperti dia selama dia meminta maaf, kan? Setelah memikirkannya, Howard mengambil beberapa langkah ke depan sebelum dia melompat dari panggung dan berjalan ke arah David.
David melambaikan tangan dan memberi isyarat kepada anggota yang baru saja ditendang Howard dari panggung untuk berbaur dengan kerumunan yang berdiri di pinggir lapangan. Sekarang, David berdiri dan menatap tepat ke mata Howard. Semua orang bersiap untuk menonton pertunjukan bagus yang terbentang di depan mereka. Tepat ketika mereka selesai bersiap-siap untuk menonton Howard berurusan dengan David. Howard Jackson, hentikan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena melupakan sopan santun saya dengan Anda. Jangan mengira aku akan takut menghajarmu hanya karena kau salah satu anak buah Zachary. Ketika Luna selesai berbicara, dia maju beberapa langkah sehingga dia bisa turun dari panggung dan menghentikan Howard. Saat itulah Howard mengatakan sesuatu yang menyebabkan semua orang yang hadir melebarkan mata mereka sehingga bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Mereka menyaksikan Howard mengatupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada David sebelum berkata, "Maafkan saya, Tuan Liddell. Seharusnya aku tidak melakukan apa yang baru saja kulakukan. Saya tidak memperhatikan bahwa Anda baru saja hadir. Saya harap Anda akan bermurah hati dan tidak menyimpan dendam terhadap individu rendahan seperti saya. Saya, Howard Jackson, dengan tulus meminta maaf. Maafkan saya." Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 124. Apa? Semua orang yang telah menunggu pertarungan dramatis tercengang. Ini termasuk Luna, yang sangat terkejut hingga dia membeku. Siapa Howard Jackson? Ketua OSIS SRU. Pria paling tampan di SRU. Selain itu, dia dikabarkan berasal dari keluarga yang sangat kuat. Orang-orang seperti Leo, yang kekayaannya berasal dari uang baru, bahkan tidak layak untuk membersihkan sepatunya untuknya. Di SRU, bahkan sekolah harus memperhatikan apa yang dia katakan. Namun, orang seperti dia harus tunduk dan meminta maaf kepada David. Apa identitas Daud? Tidak peduli fakta bahwa Leo telah berlutut di depannya. Bahkan orang terkenal seperti Howard tidak mampu menyinggung perasaannya. Itu sedikit menakutkan jika Anda memikirkannya. Sejak kapan ada seseorang yang begitu kuat di Universitas South River? Luna juga tercengang. Bagaimanapun, Howard adalah salah satu anak buah Zachary. Zachary Quinn, salah satu dari 8 petarung hebat di faksi T, masih menjadi orang yang kuat bahkan jika dia bersembunyi di ibu kota sekarang. Secara alami, Howard sendiri bukan orang biasa jika Zachary setuju untuk membawanya di bawah sayapnya setelah bertemu dengannya. Selama bertahun-tahun Zachary mengirimnya untuk menjaganya, dia tidak pernah memperlakukan siapapun kecuali Zachary dengan rasa hormat seperti itu. Kalau begitu, apakah itu berarti orang yang berdiri di depan mereka berada di level yang sama dengan Zachary? Luna sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan kejadian internal golongan T. Jika tidak, dia akan mendengar bahwa Zachary telah melarikan diri dari River City dengan ekor di antara kedua kakinya belum lama ini. Jika dia menghubungkan itu dengan gambar di depannya sekarang, dia akan berhasil menyimpulkan bahwa David adalah orang yang telah membuang Zachary. Keluarga Soron adalah keluarga bangsawan yang tersembunyi. Jika mereka memiliki rencana untuk mempublikasikan diri mereka sendiri, mereka perlu bekerja dengan keluarga yang kuat dan mapan. Dengan demikian, mereka telah mengarahkan pandangan mereka pada keluarga Quinn, yang berbasis di ibu kota. Keluarga Quinn juga baru-baru ini mengalami kesulitan dalam perkembangan mereka dan sangat membutuhkan bantuan asing. Oleh karena itu, kedua pihak langsung cocok. Pernikahan adalah cara terbaik untuk memastikan kesatuan kolaborasi mereka, itulah sebabnya kedua keluarga tertarik untuk menjadikan Luna dan Zachary sebagai pasangan dan mempertahankan kemitraan yang kuat. Luna sangat menentang dinikahkan demi keuntungan. Namun, dia tidak punya pilihan, karena dia adalah satu-satunya putri keluarga. Dia tidak diberi kebebasan memilih dan hanya bisa menerima apa yang diatur keluarganya untuknya. Zachary telah jatuh cinta dengan Luna pertama kali mereka bertemu, dan ditambah dengan upaya dari kedua keluarga, telah memutuskan bahwa Luna adalah istrinya. Untungnya, Luna masih muda. Dia kemudian memilih untuk kuliah di River City sehingga dia bisa menghindari Zachary. Dia tidak pernah berpikir dia akan mengirim seseorang untuk memata-matai dia. Di sisi lain, David tidak menyangka Howard akan membungkuk padanya dan meminta maaf. Dia mengira Howard akan memukulnya. David bahkan mempersiapkan diri agar bisa mengendalikan kekuatannya dan menghindari cedera yang terlalu parah pada Howard. Lagi pula, di antara mereka, satu adalah anggota SCC sementara yang lain adalah anggota faksi T. Di satu sisi, mereka bisa dianggap musuh, dan dia baru saja memukuli tuannya beberapa hari yang lalu. Dia berpikir bahwa bahkan jika Howard tidak berani memukulnya, setidaknya dia akan berbicara dengan kasar padanya, bukan? Bukankah ini yang selalu terjadi di acara televisi? Sejak kapan musuh akan saling mendekat dan membungkuk sambil meminta maaf? Bagaimana dia harus menanggapi itu? Sejujurnya, itu karena David telah meremehkan dirinya sendiri. Dia selalu berpikir bahwa dia tidak cukup kuat, tetapi pada kenyataannya, kekuatan yang baru saja dia tunjukkan sudah cukup untuk menakuti banyak orang. Masih bersama si Binuang Channel.
Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 125. Jika tidak, Zakari tidak akan tinggal diam setelah kekalahan memalukan tersebut. Itu tidak sesuai dengan identitasnya sebagai salah satu dari 8 petarung hebat di faksi T. Satu-satunya alasan dia belum kembali setelah sekian lama adalah karena dia merasa bahwa dia tidak akan dapat mengatur situasi dengan benar jika dia kembali. Meski sempat terjadi permusuhan antara fraksi T dan SCC, bukan berarti anggota fraksi T tidak boleh menyeberang ke wilayah yang dikuasai SCC, atau anggota SCC tidak boleh memasuki tempat di mana fraksi T berada. Itu adalah masalah penyelamatan muka yang terbatas hanya pada petinggi kedua belah pihak, atau setidaknya antara 8 pejuang hebat dari faksi T dan anggota inti SCC. Ketika petinggi satu pihak berangkat, pihak lain akan mengirim anggota yang sesuai untuk menemui mereka juga. Anggota biasa dapat pergi kemanapun mereka suka, karena tidak ada yang memperhatikan mereka. Sebelumnya, jika Charles tidak putus asa untuk mempromosikan dirinya ke keanggotaan inti dan membalikkan situasi keluarganya yang menurun, dia bisa berpura-pura tidak melihat apa-apa. Bagaimanapun, dia hanyalah anggota tingkat tinggi dari SCC, dan posisinya tidak dapat dibandingkan dengan posisi Zakari sebagai salah satu dari 8 petarung hebat dari faksi T. Yang dia inginkan adalah menarik perhatian 3 bos SCC. Seperti air membentuk dirinya menjadi bejana yang menampungnya, orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaannya. Howard tidak berpikir dia bersalah karena melakukan apa yang telah dia lakukan, dan tidak ada yang akan menertawakannya bahkan jika kata keluar. Paling-paling, orang-orang di sekolah yang tidak tahu siapa David hanya akan mengira dia pengecut. Apalagi sebentar lagi dia akan lulus. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba, orang-orang biasa di sekolahnya tidak akan pernah mencapai level seperti dia dalam hidup mereka. Howard terus membungkuk kepada David, tidak berani menegakkan diri sebelum mendengar suara David. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mempertahankan postur ini. Saat itu, David kembali sadar dan berkata, "Tuan Jackson, sebaiknya Anda tetap low profile. Siswa itu tidak melakukan pelanggaran besar barusan. Apakah ada kebutuhan untuk bersikap begitu keras padanya? Jika saya tidak menangkapnya sekarang, dia akan menderita luka parah karena jatuh dari ketinggian yang begitu tinggi. Anda berada di Universitas South River di River City, bukan Capital City." Petik 2. Seperti kata pepatah, jangan pernah menyerang seseorang yang menunjukkan keramahan. Alih-alih bermain dengan aturan yang biasa, Howard memilih untuk membungkuk dan meminta maaf kepadanya, menyebabkan David merasa sedikit malu. Lagi pula, tidak ada kebencian atau dendam yang mendalam di antara mereka. "Ya, Tuan Liddell. Aku akan mengingatnya." Baru saat itulah Howard berdiri tegak dan berbicara dengan nada hormat seperti biasanya. Merasa bosan, David berbalik dan pergi. Dia awalnya mengira dia akan dapat mengambil beberapa trik dan belajar bagaimana mengendalikan kekuatannya. Namun, pada akhirnya, dia tidak hanya tidak belajar apa-apa, tetapi dia juga merasa seperti monyet ketika semua orang berkumpul dan menatapnya. Semua orang di dekat David secara otomatis membuka jalan untuknya. Mereka awalnya mengira akan ada pertarungan dramatis, tetapi itu berakhir dengan damai. Semua orang menatap sosok David yang mundur dengan rasa ingin tahu dan rasa hormat yang sama. Tampaknya mulai hari ini dan seterusnya, orang lain akan mengklaim gelar orang paling berpengaruh di SRU. Hanya butuh sedikit lebih dari setengah bulan bagi David untuk berubah dari orang yang tidak dikenal menjadi orang paling berpengaruh di SRU. Kecepatan di mana hal-hal telah berkembang benar-benar luar biasa. Tidak ada yang tahu pikiran apa yang melintas di benak Luna saat dia menatap sosok David yang menghilang. Ketika David berjalan melewati Leo dan Sarah, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu sebelum menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki hubungan dengannya. Tampaknya tidak peduli apa yang dia katakan padanya, itu tidak ada gunanya. Howard menghela napas lega saat melihat David pergi tanpa menimbulkan masalah baginya. Sejak menyaksikan kekuatan David malam itu, Howard merasa sangat tertekan untuk menghadapi David secara langsung. Mereka yang tidak memiliki dasar dalam seni bela diri tidak akan dapat memahami jenis tekanan yang dia hadapi. Rasanya sama menakutkannya dengan meminta orang biasa untuk menghadapi kekuatan yang lebih tinggi. "Nona Luna. Zakari mengatur agar saya mengawasi Anda, dan saya harap Anda akan menunjukkan rasa hormat dan perhatian pada diri Anda sendiri. Segalanya tidak akan semenyenangkan sekarang jika Zakari harus tampil sendiri," Howard berkata sebelum meninggalkan aula. "Howard Jackson, apa yang memberi Anda hak untuk berbicara kepada saya seperti itu? Kembalilah dan beritahu Zakari Quinn bahwa aku belum menikah dengannya. Dia tidak punya hak untuk mengendalikanku sekarang," Luna berkata dengan marah saat Howard berbalik. Howard pergi. Namun, percakapan terakhirnya dengan Luna telah menempatkan banyak pertanyaan dan asumsi di benak para siswa di aula yang telah mengawasi mereka. Apa artinya itu? Tampaknya Howard baru saja dikirim oleh seseorang bernama Zakari Quinn untuk mengawasi Luna. Apakah itu berarti Luna Soron sudah diambil? Anda dapat mengetahui dari fakta bahwa Howard memanggil orang itu sebagai
Zachary Quinn, bahwa dia bukanlah kekuatan yang harus diperhitungkan. Dibandingkan dengan David, siapa yang lebih kuat? Apa yang kebanyakan dari mereka pikirkan sekarang adalah bahwa segalanya akan menjadi sangat menarik jika David mulai berselingkuh dengan Luna dan membuat Mar. Zachary Quinn datang ke SRU dan bertemu dengan David. Namun, berdasarkan sikap David barusan, sepertinya dia tidak tertarik pada Luna Soron, yang paling cantik dari Tri Campus Beles SRU. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.